Konspirasi Dajjal. Secara nggak langsung dia di sini menyebutkan bahwa kita telah menjadi pengikut Dajjal. Halo, what's up guys, I'm Yusuf Kim, welcome back to my channel. Gimana kabar kalian hari ini? Pastinya baik-baik aja kan? Gimana nih yang masih puasa? Apakah masih tetap semangat untuk menjalankan puasanya? Harus tetap semangat, oke? Nah, for this time kita akan ngebahas tentang sesuatu hal yang lagi menjadi topik hangat dan diperbincangkan oleh banyak orang. Bukan hanya K-popers doang, tapi seluruh netizen, khususnya di Indonesia dan Malaysia, ini lagi diperbincangkan banget, yaitu tentang munculnya agama BTS. Wow, agama BTS. Siapa sih yang membuat agama ini? Apakah Salseng Pen atau haters? Penasaran? Wait, sebelum kita masuk ke topik pembahasan, buat yang belum subscribe, pastikan dulu buat bantu perkembangan channel aku dengan cara subscribe, like, and comment. Follow Instagram aku di @yusrulkim. Follow juga page aku di Facebook, yaitu Detektif Teori. Thank you so much. Tanpa basa-basi lagi, yuk kita masuk ke topik pembahasan. Seperti yang kalian tahu bahwa beberapa akhir ini sedang viral banget tentang sebuah grup yang diklaim membawa agama BTS. Grup tersebut tersebar di Twitter dan juga WhatsApp. Grup tersebut udah punya 630 pengikut. Dan berikut adalah ungkapan dari si pendiri grup. Saya, perwakilan dari Malaysia, sangat setuju dengan agama BTS ini. Sebab banyak orang Melayu yang hate BTS. Entahlah dia orang benci sebab dengki je. Aku sebagai warga negara Malaysia malu. Mereka tak tahu arti dari seni. Lalu ia menambahkan lagi nih, jika ramai rakyat Malaysia mempersoalkan isu agama, bagaimana dengan budaya? Jika orang Korea menghormati agama lain, mengapa kita tidak, orang Melayu? Mengapa tidak hormat dengan agama BTS? Ini pilihan kami, hormat orang jika ingin dihormati. BTW, BTS ucap selamat berpuasa tuh. Oke, itu adalah salah satu contoh dari grup. Ada grup di WhatsApp, itu pengikutnya lumayan banyak banget, 4030 member. Ini bukan yang sedikit, ini cukup banyak banget. Grup tersebut beranggotakan orang Malaysia dan juga Indonesia. Di sana mereka menjelaskan tentang rukun agama BTS. Coba kalian perhatikan rukunnya ya. Lapalkan asyhadu la ilaha illallah 3 kali. What? Next, hafalkan lagu BTS. 3. Kita suci. BTS adalah dari dance itu sendiri. Keempat, jangan menghina sesama member. Dan yang kelima, don't share this group to anti-haters BTS. Dari rukunnya aja kita udah dibuat bertanya-tanya ya. Dari mana dasar mereka membentuk rukun tersebut? Kalau seandainya grup itu bersifat private, otomatis orang yang masuk ke grup tersebut pasti emang bener-bener ingin masuk ke agama BTS. Tapi yang di sini dapat aku tangkap adalah kayak ada suatu kelompok yang seolah-olah membuat grup dengan nama agama BTS. Lalu di sana mereka membuat postingan, membuat hal seperti tadi, seperti rukun. Habis itu mereka capture, lalu dipost deh ke internet sehingga menjadi viral. Ini merupakan hal yang aneh banget dan cukup kita curigai. Dan next kita ke postingan yang berikutnya. Di sini mereka juga menambahkan, Jimin peri cintaku, kau lebih ganteng dari Nabi Adam maupun Nabi Muhammad. Lagumu lebih merdu dari suara azan. Pakaianmu lebih mahal dari sorban. Dari hal ini cukup buat kita bertanya-tanya lagi ya. Dalam hal ketampanan, seperti yang kita tahu bahwa Nabi yang paling tampan adalah Nabi Yusuf. Apakah dia emang benar-benar orang beragama Muslim atau bukan? Itu cukup membuat kita bertanya-tanya ya, karena yang dia kenal di sini cuma Nabi Adam dan juga Nabi Muhammad. Padahal Nabi yang paling tampan adalah Nabi Yusuf. Aku dapat melihat dari potongan kata ini aja, dia itu bukan orang Muslim. Dia adalah non-Muslim, serius. Next, kita ke postingan berikutnya. BTS selalu di hati ARMY. Jimin doain kabulkan doa-doaku. BTW, BTS lebih indah dari Islam maupun Kristen. BTS akan jadi agamanya ARMY. Dari tadi dia selalu menyebutkan Jimin, Jimin, dan Jimin. Dari hal ini aja kita udah dapat curiga, mengapa yang dia sebutkan adalah Jimin. Kenapa bukan leader dari BTS sendiri, yaitu Rap Monster? Alasannya cukup satu, karena yang paling populer di BTS itu Jimin, lalu Taehyung, dan juga Jungkook. Bukan berarti aku menyebutkan bahwa member-member BTS yang nggak populer ya. Tapi yang paling populer di BTS, mereka bertiga yang paling populer menurutku. Di grup tersebut, mereka di sini ganti lafaz suci dengan sebutan Taehyung Hu Akbar. Asyhadu alla ilaha Jungkook. Astagfirullahalazim. Itu adalah contoh guys. Seperti yang aku bilang tadi bahwa yang dikenal oleh para antis atau haters atau non K-popers
adalah Jungkook, Jimin, dan V doang. Jadi di postingan yang mereka buat ini, yang digunakan hanyalah nama Jimin, Jungkook, dan juga Taehyung. Udah jelas banget bahwa ini dibuat oleh haters, bukan oleh ARMY sendiri. Ada akun Instagram namanya adalah Nurul_Pahani. Di bionya ia menuliskan ex-muslim, tapi foto profilnya menggunakan hijab. Cukup aneh banget. Next, agama BTS. Tiada Tuhan selain BTS. Kami umat ARMY selaku umat akan senantiasa membela BTS sampai mati. Taehyungku Akbar. Cukup aneh banget postingannya. Sudah terlihat bahwa mereka di sini menggunakan akun palsu. Fotonya juga palsu. Akun tersebut sekarang udah dihapuskan atau lenyap dari Instagram. Nah, dengan menyebarnya berita ini, pasti kita dibuat bertanya-tanya, siapa dalang dibalik pembuat agama BTS? Jangan dipikir lagi, kita semua udah tahu bahwa pembuatnya adalah haters dari BTS sendiri. Aku mengatakan hal ini bukan cuman atas praduga doang, tapi aku punya bukti. Kalian perhatikan nih, si haters ini dia membuat postingan di Twitter. Seperti ini postingannya, kalian lihat ya. Di sini dia itu mengatakan bahwa kita semua telah tertipu. Dia bukan penggemar BTS, melainkan hatersnya BTS. Dia berkata sangat puas setelah membuat nama BTS dan ARMY menjadi jelek. Lalu ia menambahkan akan segera menghapuskan channel tersebut. Ia menambahkan hahaha, seperti ia sangat bahagia telah mencemarkan nama baik dari ARMY. Permasalahannya di sini adalah kita emang udah tahu bahwa pembuatnya adalah haters dari BTS. Tapi masalah yang terbesarnya adalah bagaimana kita sekarang merubah mindset orang lain yang sudah terlanjur percaya bahwa ARMY itu menyembah BTS. Ini adalah hal yang sangat fatal banget dan sangat berbahaya banget. Karena secara nggak langsung dari postingan yang hoax tersebut udah banyak orang berpendapat bahwa para ARMY dan juga K-popers lainnya itu adalah orang-orang yang kafir. Berita palsu ini itu udah disebarkan oleh banyak account, gak cuma di Twitter, Instagram, Facebook, itu semua udah tersebar banyak banget guys. Ini aku ambil satu contoh dari sekian banyak orang yang menyebarkan tentang hal tersebut. Ini dari account Muhammad Zahrin. Ia telah memposting capture group tentang agama BTS. Aku di sini ngajakin kalian untuk nge-report postingan tersebut sehingga postingan ini dapat di-take down, karena ini adalah postingan yang sangat berbahaya banget dan membuat orang berpikir bahwa ARMY benar-benar menyembah BTS. Yuk kita report sekarang postingannya karena ini cukup dangerous banget. Di postingan tersebut kalian dapat lihat udah disebarluaskan sebanyak 7.522 kali. Ini hanya dari satu akun doang, masih banyak akun lainnya yang tersebar di sosial media. Dan tugas kalian sebagai ARMY adalah menghapuskan semua berita-berita tersebut. Dan hal tentang agama BTS ini itu udah menjadi topik yang hangat banget. Baik orang dewasa, orang muda, semuanya membicarakan tentang hal ini. Parahnya adalah yang mereka tahu, orang yang membuat agama tersebut adalah ARMY sendiri. Padahal sesungguhnya kan haters yang buat. Dan dari sini tujuan dari para haters itu udah tercapai, membuat nama kita sebagai ARMY dan juga K-popers udah tercoreng banget di mata dunia. Aku nggak tahu ya kenapa banyak orang itu berlomba-lomba untuk menjatuhkan BTS dan juga ARMY. Kenapa mereka sangat membenci kalian semua? Kenapa? Ada yang bisa menjelaskan? Komen di bawah. Intinya buat para ARMY terus semangat dan support BTS, oke? Jangan pernah dengerin kata haters. Mereka cuma bisa keluar-keluar doang kok. Maklumlah orang iri seperti itu pasti ya. Dan sekarang kita akan melihat bagaimana respon dari warga plus 62 menanggapi berita yang nggak bener ini. Coba kita lihat, di sini aku udah capture beberapa komentar. Ini dari account nggak tahu tulisan apa nih. Di sini dia ngatain memang udah nggak heran lagi, saudara, di akhir zaman nanti pengikut Dajjal yang paling banyak adalah kaum wanita. Maka ingat kaum wanita, kalian akan menyesali perbuatan kalian kelak di akhirat saat di hadapan Allah. Maka bagi para kaum wanita, ingat neraka yang paling banyak penghuninya adalah kalian. Kaum wanita konspirasi Dajjal. Secara nggak langsung dia di sini menyebutkan bahwa kita telah menjadi pengikut Dajjal. Padahal kita cuma mengikuti BTS, dan di sini kita dapat beranggapan BTS lah yang disebut Dajjal oleh mereka. Kalian tandai aja ya akunnya ya. Next, ini dari Lira Septiana. Kenapa fans Korea aja terus? Kalau ada fans Barat terus tercipta agama Bieber. Kalau fans India tercipta agama Shahrukan. Setahu gue masih zaman TK, agama cuma ada 6. Oke, ini merupakan ungkapan dari semua para K-popers ya. Kenapa yang selalu dipojokkan itu adalah K-popers? Kenapa nggak pecinta Barat? Kenapa nggak pecinta Jepang? Kenapa nggak pecinta India? Kenapa mereka nggak pernah dipojokkan? Kenapa kita terus yang jadi K-popers itu yang terus dipojokkan oleh mereka? Disebut mereka sebagai orang yang kafir. Pasti kita udah muak dengan hal itu. Tapi ya cukup slow down aja ya. Ngapain dengerin orang yang seperti itu? Mereka belum kenal apapun, jadi ya pahami aja.
Next, ini dari Wahyu Nugraha. Parah nih, otak mana otak, betina nggak ada akhlak. Kasian gue sama kalian yang percaya sekolah lama banyak biaya tapi nggak bisa bedain mana gimmick mana real. Miris Indonesia. Bener, banyak orang Indonesia bahkan nggak bisa bedain mana hoax dan juga real. Kasian juga si sekolah lama-lama ngeluarin biaya yang banyak tapi bedain mana yang hoax dan mana yang real itu aja nggak bisa. Sayang banget gitu sekolah bertahun-tahun ya. Setidaknya kalau kita nggak bisa menjadi the best, bisalah kita bedain mana yang bener dan mana yang salah. Bener nggak? Selamat untuk kalian para K-popers yang terlalu berlebihan. Kalian pasti bertemu dengan idola kalian bukan sekarang tapi nanti. Oke. Kayaknya banyak yang salah sangka dengan hal tersebut. Kita juga nggak dapat menyalahkan para netizen yang sudah terlanjur punya pikiran jelek tentang kita. Tapi yang perlu kita disalahkan di sini adalah si pembuat onar ini. Dialah yang membuat banyak orang berpikiran bahwa ARMY dan juga K-popers lain itu orang-orang yang kafir. Membuat idola kita terlihat seperti Tuhan itu merupakan cara yang udah dari zaman dahulu kala digunakan oleh para haters untuk menjatuhkan suatu fandom. Kalian pasti ingat dengan kasus Bowo tahun lalu. Bowo saat itu sangat viral banget, dia sangat booming banget. Jadi banyak banget dari pembencinya Bowo itu membuat sebuah account palsu dan membuat postingan tentang agama Bowo. Intinya adalah semakin tinggi derajat seorang, maka semakin banyak orang yang punya iri dan dengki, dan dari sana dia mencoba untuk menjatuhkan orang tersebut. BTS itu semakin tinggi banget, jadi banyak orang yang berlomba-lomba untuk menjatuhkan BTS. Aku sih berharap ya orang-orang seperti ini segera diberikan hukuman, karena ini juga udah termasuk pencemaran nama baik dan juga penistaan agama. Seharusnya dia mendapatkan hukuman yang berat. Aku harap sih Big Hit memproses kasus ini supaya nama ARMY dan juga BTS itu bersih. I'm Yusul Kim pamit, aku mohon maaf kalau ada kesalahan yang tak disengaja. See you next time di video berikutnya. Oh ya, jangan lupa share video ini ke orang yang lain supaya mereka tahu bahwa berita tentang BTS dan agama ini merupakan hal yang palsu. Karena banyak banget di luar sana yang belum tahu tentang hal ini, belum tahu tentang kebenarannya. Sekarang buruan share dan buat mereka terbuka dan mengetahui apa kebenaran yang sesungguhnya. See you next time di video berikutnya. Aku mohon maaf kalau ada kesalahan yang tak disengaja. Goodbye.